memperkuat pertahanan di perbatasan. Pemerintah RI serius menanggapi ulah armada perang Malaysia yang beberapa kali masuk wilayah Indonesia. Salah satunya masuk wilayah Ambalat, Kalimantan Utara. Kami akan membuat nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia soal pelanggaran wilayah perbatasan dengan memasuki wilayah Indonesia di Nunukan, kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edi Purdijatno di Nunukan, kemarin. Dia menduga, armada perang Malaysia baik laut maupun udara masuk ke Indonesia secara sengaja dan tanpa izin selama 2015. Pemerintah juga akan memperketat pemantauan dan penjagaan di wilayah perbatasan dengan menempatkan pesawat dari Lanut Kota Tarakan. Informasi dari Pangkalan Lanut Kota Tarakan, setidaknya 9 armada perang Malaysia masuk wilayah Indonesia di perairan Ambalat Kabupaten Nunukan, namun dihalau dengan peringatan. Tejo mengatakan upaya-upaya provokasi oleh negara tetangga tersebut membuat pemerintah Indonesia terus menguatkan pertahanan udara dan laut, dengan menempatkan kapal-kapal atau pesawat di wilayah perbatasan. Indonesia terus memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, dengan menambah alutsista di udara maupun di laut demi menjaga kedaulatan negara, ujar dia. Lambatnya. Lepas nganter dia nganter. Kesana anunya itu. Lepas dia nganter tuh. Lepas itu lepas. Sebelah satunya. Satu jalan itu.
Man, senyum man. Man. Ya begitu Pak. Tahu ancur di mana kesian? Anjay tuh. Tahu. Lihat dari sipir. Ndi. Tahu Ndi. Petugas penyelamat serta penyelam khusus dari Pangkalan Armada Para TNI Angkatan Laut melanjutkan pencarian dengan cara identifikasi sonar di titik koordinat tenggelamnya kapal di Selat Sunda 4 mil sebelum Bakahuni, Lampung. Di kedalaman 66 meter, penyelam kesulitan mengidentifikasi titik karena terhalang arus di atas 3 knot. Penyelam terpaksa kembali ke atas laut. Sementara bangkai kapal berada di kedalaman 80 hingga 100 meter di bawah permukaan laut. Evakuasi sejumlah penumpang yang terjebak dalam kapal Bahuga Jaya di dasar Palung Selat Sunda pun tertunda. Mereka yang belum ditemukan adalah penumpang yang tidak terdaftar dalam manifest. Khusus Armada Barat sudah berusaha mencari titik yang diperkirakan sebagai objek kapal tenggelam. Metode yang dilakukan adalah identifikasi dengan sonar. Sementara di pelabuhan, keluarga dari penumpang yang belum ditemukan terus mendatangi kantor ASDP Bakahuni. Mereka memasang foto para korban yang belum ditemukan. Seperti yang dilakukan keluarga penumpang Rita Sulastri yang datang dari Cimahi, Jawa Barat, serta keluarga Yulinto dari Katibung, Lampung Selatan. Tadi anak kecil itu ke Om, papa balik badan, mama udah nggak ada. Mama udah dipanggil-panggil, pasti dipanggil sama papa, sebenarnya nggak ada. Posko ASDP Bakahuni Lampung mencatat masih ada 2 penumpang yang belum ditemukan. Sementara jumlah penumpang yang sebelumnya berjumlah 215 orang berubah menjadi 213 orang. Tenggelamnya kapal motor penyeberangan Bahuga Jaya Rabu lalu menambah panjang daftar angka kecelakaan kapal di tanah air. Ya, data dari KNKT menunjukkan dari tahun 2007 hingga tahun 2011 tercatat ada 27 kapal yang mengalami kecelakaan di perairan Indonesia dan menewaskan lebih dari 600 penumpang. Dan ini belum termasuk kecelakaan kapal Bahuga Jaya yang terjadi pada Rabu kemarin. Salah satu faktor yang menentukan kenapa angka korban jiwa begitu tinggi adalah proses evakuasi dan juga instrumen keselamatan di atas kapal seperti life raft, sekoci, dan juga life vest yang seringkali terabaikan. Tabrakan antara kapal motor penyeberangan Bahuga Jaya dan kapal tanker Dorgas Cantika pada Rabu lalu membuat 7 orang tewas serta 206 lainnya selamat meskipun harus menderita luka serta trauma yang mendalam atas kejadian ini. Dugaan sementara, penyebab kecelakaan adalah faktor kecelakaan manusia atau human error dan kelayakan kapal serta sistem navigasi yang kurang baik. Dari kronologis yang dihimpun polisi, tergambar jelas bahwa ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Saat Bahuga Jaya melintas di sekitar Pulau Sangyang, kapal ini bertemu dengan tanker MT Dorgas Cantika yang datang dari arah selatan menuju utara ke Laut Jawa. Bahuga berusaha menghindari tanker, namun tanker memutar haluan ke kanan hingga bertabrakan. Sementara dari sisi kelayakan kapal, Bahuga Jaya sudah uzur dengan usia lebih dari 40 tahun hingga membuat kekuatan badan kapal menurun akibat korosi. Benturan kecil pun akan membuat lambung kapal pecah dan tenggelam dalam waktu singkat. Tim Liputan Trans 7. Bilangin telepon. Jangan terjun dulu. Iya, ini ada kapal tenggelam, Pucuk. Kapal tenggelam. Ada yang kapal tenggelam di sini. Nggak, ada yang tenggelam kapal di sini. Masih nyala lagi ya. Nggak tahu ini kapalnya tenggelam semua ini. Penumpangnya. Dekat kita. Iya.
bisa begitu ya? Wah gila, mobil itu semuanya. Si goblok selfie.